Shalom, hai teman-teman semua. Jumpa lagi di kelas pemuritan bulan ini. Oh ya, perkenalkan nama saya Cika. Perkenalkan nama saya Shalom. Pada bulan September ini kita akan belajar tentang kesetiaan Rut. Kesetiaan Rut yang pertama adalah kesetiaan Rut kepada Allah. Rut menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dengan menerima Allah Naomi sebagai Allahnya sendiri. Rut setia kepada Allah sekalipun tidak ada harapan bagi dia untuk menikah lagi. Rut menunjukkan kesetiaannya kepada Allah melalui tindakannya memungut sisa panen di ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup ibu mertuanya. Kesetiaan Rut yang kedua, kesetiaan Rut kepada Naomi. Rut setia mengikuti Naomi sekalipun dalam keadaan duka, penderitaan, dan kepahitan mertuanya. Rut bersumpah bahwa hanya kematian yang akan memisahkannya dari Naomi. Kesetiaan Rut yang ketiga, kesetiaan Rut sebagai teladan. Rut adalah seorang yang berkomitmen, bahkan berani mengambil risiko, mengorbankan kepentingannya sendiri demi kesetiaan. Kesetiaan Rut menunjukkan hati Allah yang lembut bagi para janda, orang-orang yang terlindas, orang-orang yang lapar, dan orang-orang perantau. Kesetiaan Rut yang keempat, yaitu Rut menjadi salah satu tokoh wanita yang berhasil masuk dalam garis keturunan Mesias seperti tercatat dalam Injil. Rut adalah perempuan Moab yang terhubung dengan Israel melalui Lot, keponakan Abraham. Kalian bisa baca dalam Rut pasal 1-4. Rut hidup pada zaman hakim-hakim. Ia telah menikah dengan seorang putra Yahudi yang tinggal di Moab. Namun, ayah mertuanya, suaminya, serta saudaranya juga meninggal. Oleh karena itu, Rut harus memutuskan apakah sebaiknya ia tinggal di Moab, tanah airnya, atau pergi bersama Naomi, ibu mertuanya, ke tempat yang tak dikenalnya, Yehuda. Rut mengasihi ibu mertuanya dan berbelas kasih kepadanya, karena ibu mertuanya sudah kehilangan suami dan kedua putranya. Ipar Rut, Orpah, memutuskan untuk tinggal di Moab. Sedangkan Rut tidak ingin berpisah dengan Naomi. Bersama-sama, Rut dan Naomi berkelana kembali ke kota Bethlehem di Yehuda, di mana mereka hendak memulai kehidupan baru. Kesaksian Rut mulai menyebar, dan Boas pemilik ladang yang tidak jauh dari kediaman mereka mendengar tentang kesetiaannya. Sebagaimana diungkapkan dalam Rut 2 ayat 11-12, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kebiasaan adat Israel ketika seorang meninggal tanpa mempunyai keturunan adalah saudaranya akan menikahi jandanya guna meneruskan garis keturunannya. Karena saudara suami Rut juga meninggal, maka dia dan Naomi terpaksa menghidupi diri mereka sendiri. Rut berpergian tiap hari untuk memungut jelai yang tertinggal oleh penyapit-penyapit di ladang demi menghidupi dirinya serta Naomi. Ia mendapatkan pekerjaan di ladang Boas tanpa mengetahui bahwa Boas adalah keluarga Naomi. Ketika Boas pulang, ia memperhatikan Rut dan menanyakan hambanya tentang wanita itu. Sang hamba memberitahu majikannya tentang kesetiaan Rut terhadap Naomi dan kerja kerasnya di ladang. Boas memberitahu Rut bahwa dirinya boleh berada di ladangnya dan bekerja dekat dengan wanita-wanita lainnya, dan juga menghimbau para pria supaya tidak mengganggunya dan mempersilahkan dia minum dari tempayam yang disediakan ketika ia haus. Dengan rendah hati dan penuh syukur, Rut bertanya mengapa ia diperlakukan dengan baik, padahal dirinya orang asing. Dan ketika itu, Boas menjelaskan bahwa ia telah mendengar ceritanya tentang kesetiaan Rut pada ibu mertuanya. Boas terus memperlakukan Rut dengan baik, bahkan sampai memberinya makan dan mengatur supaya penyapit-penyapit sengaja meninggalkan jelai supaya dapat dipungutnya.
Ketika Ruth memberitahu Naomi tempat di mana ia memungut jelai, Naomi bergembira dan memberitahu Ruth bahwa Boaz adalah saudara dekat suami Naomi, Elimelek. Oleh karena itu, Boaz memenuhi syarat menjadi penebus kerabatnya. Meneruskan nama keluarga adalah hal yang amat penting di Israel. Sehingga Ruth dapat meminta Boaz memenuhi peran itu, Naomi meminta Ruth melanjutkan pekerjaannya di ladang Boaz, dan itu dilakukan selama masa tuai jelai dan gandum. Pada masa tuai yang jelai, Naomi menyarankan supaya Ruth mendatangi Boaz ketika ia menampai jelai dan memintanya menjadi penebus kerabatnya. Pola pikir Ruth terbuka dan ia mudah diajari, sehingga ia mendengarkan saran ibu mertuanya dan melakukannya. Ruth menaati perintah Naomi secara persis. Boaz memberi respon yang baik. Namun, ia mengetahui seorang saudara yang lebih dekat sehingga orang itu lebih berhak menebus Ruth serta aset keluarganya. Orang itu perlu diajak diskusi sebelum Boaz berhak menikahi Ruth. Pada keesokan harinya, Boaz bertemu dengan orang itu, yang kemudian melepaskan haknya atas Ruth serta aset Naomi. Ruth dan Boaz menikah dan dikaruniai putra bernama Obed. Para wanita-wanita bersukacita atas kesetiaan Allah dan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Ruth mempercayai Tuhan, dan Tuhan membalas kesetiaannya dengan memberinya suami, putra bernama Obed, cucu bernama Isai, dan seorang cicit bernama Daud, Raja Israel. Selain semua karunia ini, Allah memberi kehormatan berada di daftar keturunan Yesus. Kesimpulannya, Ruth adalah contoh bagaimana Allah dapat mengubah kehidupan dan membawanya ke arah yang telah Ia tentukan. Kita melihat penggenapan rancangan sempurna dalam kehidupan Ruth, sama halnya dengan semua anak-anaknya. Meskipun Ruth berasal dari latar belakang berhala di Moab, ketika ia menjumpai Allah Israel, ia menjadi saksi hidup akan orang yang beriman kepada Allah. Meskipun ia tinggal dalam kesederhanaan sebelum menikahi Boaz, ia percaya bahwa Allah setia dalam memelihara umatnya. Ruth juga merupakan teladan kerja keras dan kesetiaan. Kita tahu bahwa Allah membalas kesetiaan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 6. Sekian dulu kelas pemuritan bulan ini. Jangan lupa kita belajar tentang kesetiaan Ruth kepada Allah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Saya Cika dan saya Shalom. Sampai jumpa di kelas pemuritan bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.